Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarif Fadila SPDI, guru di SDN Manggarai 09 Jakarta, sekaligus mahasiswa PPG Daljab di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan nomor induk mahasiswa 42500136616. Hari ini Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 6 dengan tema atau topik hukum halal dan haram. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Kaifalukum. Baik anak-anakku sekalian, pertama Pak Sarif akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ahmad Zakidia, Aisyah Nur Salsabila, Akbar Kaisar, Aulia Asifa, Ajhar Dayan, Belang Graini, Cinta, Dava Arya, Denada, Febriano Marcel, Hilda Maura, Ibrahim Wijaya Chandra. Oh, tidak masuk ya. Izni Aura, Kariza Aulia Putri, Kaila Salsabila, Kirana Dwi Anastasia, Muhammad Afkar, Muhammad Raihan Maulana. Oh, sakit ya. Muhammad Aska Aldrik, Muhammad Lutfi, Najla Meisya, Raditya Aska, Raditya Ibnu, ya, Rianti Putri, Wiwit Julianti, Jahran Tidar. Alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, apa kabarnya? Baik ya. Hari ini kita akan belajar materi tentang hukum halal dan haram. Ya. Sebelumnya di bab yang lalu kita telah mempelajari tentang, siapa yang masih ingat? Hidup damai dengan saling. Kaitannya dengan pembelajaran hari ini, ketika kita berbuat salah kepada orang lain, tentunya itu merupakan perbuatan dosa. Dosa itu dikategorikan sesuatu yang dilakukan mendapatkan dosa, yaitu haram.
Oleh karena itu dengan memaafkan teman kalian, hilanglah dosa tersebut menjadi halal. Itulah keterkaitan antara pelajaran yang lalu dengan yang sekarang yang kita pelajari tentang hukum halal dan haram. Kayaknya lemes semua nih ya. Kita perlu semangat nih. Bisa gak tepuk semangat? Bisa. Baik, coba bersama-sama. Tepuk semangat. Hebat, bagus ya. Tujuan pembelajaran hari ini pertama, kalian diharapkan mampu ya menjelaskan definisi halal dan haram beserta dasar hukumnya. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi sebab-sebab sesuatu itu dikategorikan halal atau haram. Oleh karenanya, Pak Sarip mengharapkan kalian punya kesadaran penuh, fokus, perasaan hati semuanya, sehingga pembelajaran kita bisa dapat berhasil dengan maksimal. Siap fokus? Fokus. Sebagai pemahaman awal tentang pelajaran hukum dan halal haram ini, Pak Sarip memberikan ice breaking. Ice breaking ini judulnya tebak halal dan haram. Gimana caranya? Nanti Pak Sarip akan menyebutkan kata atau frase secara cepat, dan kalian pun menjawabnya dengan secara cepat. Ketika Pak Sarip menghubungkan salah satu dengan kata, kalian menjawab halal kalau yang Pak Sarip ucapkan itu diperbolehkan, dan mengatakan haram kalau yang Pak Sarip ucapkan itu tidak diperbolehkan. Bagaimana caranya? Mengangkat tangan kanan sambil mengucapkan halal. Cepat ya. Kalau yang haram tangan haram, tapi jawab dengan cepat. Bisa? Coba Pak Sarip, kita coba bersama-sama. Minum air putih? Tangannya salah ya. Berjudi? Pintar. Makan daging babi? Iya, hampir semua bisa. Minum minuman keras? Iya. Sholat? Iya. Mengaji? Alhamdulillah semuanya bisa. Tepuk tangan untuk kita semua. Dah, cukup. Baik, selanjutnya kalian perhatikan materi halal dan haram yang ada di depan papan tulis kalian. Ya. Sebelum kita pelajari, kita lihat definisi halal dan haram terlebih dahulu. Nah, lihat. Di depan ada logo apa? Nah, sebelumnya Pak Sarip mau lihat. Pak Sarip bawa apa ini? Buah, apel, dan makanan. Kalau kalian disuruh milih untuk jajan, kira-kira yang kalian pilih yang mana? Apel. Kenapa milihnya apel? Lebih sehat, lebih sedangkan ini ya, kenapa? Karena ini tidak ada logo halalnya ya. Jadi kalian lebih apel ini halal secara zat dan juga menyehatkan badan kitanya. Kaitannya dengan hal tersebut, lihat. Setiap kita beli makanan suka ada logo seperti ini ya. Ini namanya logo halal. Tersebut menandakan bahwa makanan tersebut telah dijamin halal atau boleh untuk dikonsumsi. Ya, setiap harinya kita diingatkan untuk mempelajari apa pentingnya itu halal dan haram. Jadikan halal dan haram merupakan batas antara yang hak, yang benar, dan yang batil. Dalam kehidupan sehari-hari, kita senantiasa dihadapkan dengan problema halal dan haram. Jadi sebagai seorang muslim kita punya kewajiban untuk mengetahui dengan bersungguh-sungguh belajar tentang halal dan haram ya. Baik. Definisi umum halal dan haram. Secara umum garis besar yang namanya halal itu adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan atau dilarang untuk
digunakan. Itu secara umum. Sekarang secara khusus, halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Ya, pada dasarnya sederhananya halal itu sesuatu yang diperbolehkan atau lampu hijau. Kalau kita berada di lampu hijau di jalanan, itu artinya kita boleh jalan. Sedangkan haram itu lampu merah, artinya harus tidak boleh dilakukan, ya. Lanjut. Nah, perlu kalian lihat. Hukum halal dan haram secara khusus hanya berkaitan dengan makanan, minuman atau segala hal yang digunakan oleh umat Islam, ya. Nah, sekarang kita masuk dasar hukumnya. Setiap segala sesuatu harus ada dasar hukumnya. Halal dan haram juga ada dasar hukumnya. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya. Dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Ini dalil dari Al-Qur'an. Berikutnya, dasar hukum halal dan haram yang kedua adalah al-hadis. Apa itu al-hadis? Hadis adalah sunnah, atau nama lain adalah sunnah, yaitu perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dilandaskan dalam syariat Islam. Ini dasar yang kedua. Yang pertama apa tadi? Al-Quran. Yang kedua al-hadis. Yang ketiga adalah ijtihad. Apa itu ijtihad? Pengerahan segala upaya pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Jadi ada ulama-ulama khusus yang mereka memberikan fatwa bahwa segala sesuatu itu bisa dikatakan halal atau haram. Ya, gimana kriterianya? Tuh, siapa yang berhak melakukan ijtihad? Yaitu orang yang bisa melakukan ijtihad hanya para ulama yang memiliki syarat mujtahid. Gak sembarangan ulama bisa memberikan fatwa sesuatu itu halal atau haram. Hanya ulama tertentu yang memiliki syarat. Apa syaratnya? Ya, ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia. Ya, jadi yang bisa memberikan fatwa sesuatu itu halal atau haram adalah Majelis Ulama Indonesia, atau yang kita kenal dengan nama MUI itu. Ya, jadi ada 3 dasar hukum halal haram. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua Al-Hadis. Yang ketiga ijtihad. Ya. Selanjutnya, nah, perlu kalian ketahui, semua hal atau segala sesuatu asalnya apa? Boleh. Jadi segala sesuatu yang ada di bumi ini asalnya itu semuanya boleh, kecuali semua hal atau segala sesuatu itu sudah diharamkan oleh Allah di dalam Al-Quran atau melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lihat. Biasanya yang berkaitan dengan sesuatu yang halal dan haram hanya 3, yaitu makanan, minuman, dan kegiatan kita dalam sehari-hari. Nah, yang menyebabkan sesuatu itu dikatakan haram, yang pertama adalah zat asal.
Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya. Seperti apa? Pertama, bangkai. Bangkai itu zat asalnya haram. Yang kedua, darah. Yang ketiga, itu merupakan sesuatu yang diharamkan karena sebab zat asalnya haram. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal hinzir wa ma ukhilla bihi li ghairillah faman iturra ghaira bagin wala adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini nih landasan zat asal sesuatu haram. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Nah, barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini adalah sebab pertama segala sesuatu dikatakan haram, yaitu zat asalnya. Berikutnya, tuh, mengapa babi, darah, dan bangkai Allah haramkan? Kenapa kok sih diharamkan oleh Allah? Lihat, Allah Maha mengetahui dengan ciptaannya mana yang baik dan buruk untuk manusia. Kenapa Allah melarang? Karena tentu Dia sayang kepada kita. Apabila ada setetes benda haram bercampur dengan benda yang halal, maka semuanya akan menjadi haram. Ketika kamu makan daging babi walaupun sedikit masuk ke dalam perutmu, maka yang ada di dalam perutmu semuanya itu akan menjadi haram. Itulah makanya tidak boleh. Yang kedua, sebab sesuatu dikatakan halal adalah sifatnya. Kalau yang tadi apa? Zatnya. Yang kedua sifat. Segala perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, itu diharamkan oleh Allah. Makanya tadi judi, karena ada unsur tidak baik. Mencuri haram. Bertengkar buruk itu. Makanya sifat asal tersebut adalah buruk, ya. Walaupun dengan niat dan cara dan hasil sebagus apapun tetap haram. Ketika kamu mencuri, duitnya kamu bagi untuk fakir miskin, tetap aja itu hukumnya haram. Kenapa? Karena tidak baik. Itulah. Nah, sekarang yang ketiga, sebab segala sesuatu dikatakan haram adalah proses. Yang pertama tadi apa? Zat asal. Yang kedua sifat. Yang ketiga proses. Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Apa? Proses pembuatannya, proses pengerjaannya, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya halal dan haram. Contoh, kamu bikin ayam goreng tetapi pakai lemak babi, maka ayam goreng tersebut menjadi haram karena proses pembuatannya dicampur dengan sesuatu yang haram. Atau kamu pakai wajannya dengan penggorengan setelah dipakai untuk menggoreng babi, lalu dipakai untuk goreng ayam, penggorengannya, maka ayamnya tersebut juga jadi haram. Itu dengan pembuatan. Pengerjaannya pun sama. Ya, ketika kamu bikin makanan yang halal dicampur diolah dengan yang sesuatu yang haram pun jadi haram. Dan terakhir, cara mendapatkannya. Kamu masak daging ayam halal, tapi kamu beli daging ayamnya dengan cara mencuri duit ibumu, maka makanan yang kamu makan menjadi haram. Paham semua? Nah, jadi suatu dikatakan halal haram, pertama yang menyebabkan dikatakan haram adalah zat asalnya, seperti babi, bangkai, zat asalnya haram. Yang kedua, sifat asalnya, ya, yaitu perbuatan baik atau buruk. Yang ketiga, proses pengerjaannya. Sampai sini paham semua? Baik, kita tepuk anak soleh. Anak soleh, jadi sholat
Islam, yes. Baik, untuk lebih memudahkan pemahaman kalian tentang hukum halal haram, Pak Sarip bikin kalian berkelompok-kelompok bertugas untuk menyortir. Pak Sarip akan bagikan kertas-kertas yang di dalamnya ada gambar makanan atau minuman, sesuatu yang halal atau haram. Kalian sortir mana makanan tersebut yang halal, mana makanan tersebut yang haram. Kemudian kalian analisis sebab-sebab yang kalian pilih itu haram karena apa. Paham? Baik, akan Pak Sarip bagikan. Ditempel ya. Mana itunya? Satu kelompok. Ya. Silakan. Silakan dikerjakan. Ya. Susun yang baik dan bagus supaya teratur ya. Silakan. Yang cepat lebih bagus. Ditempel di kertas tersebut. Itu sate. Sate apa yang kayak begitu? Ayo silakan bantuin temannya biar cepat selesai. Kerjasama. Sate. Sate apa itu? Yang warnanya kayak gitu sate apa itu namanya? Ayo ditempel. Bantuin temannya, bantuin. Sate babi. Daging biasa. Hah? Itu daging anjing. Ayo silakan cepat. Baik, adakah dari kelompok yang lain yang sudah selesai? Oh, kelompoknya Rianti, silakan mempresentasikan. Maju ke depan. Yang lain tolong diperhatikan anakku. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil pembelajaran kami, yaitu menyortir barang-barang yang halal dan haram. Yang pertama yaitu halal dan haram. Yang pertama itu halal. Susu kemasan bisa dikatakan halal karena ada logo MUI dan ada logo halalnya. Apel termasuk halal karena sudah dinyatakan di dalam Al-Quran. Hamburger bisa dikatakan halal jika tidak menggunakan daging babi dan jika proses pengerjaannya tidak haram. Coca-Cola bisa dikatakan halal karena sudah ada logo MUI-nya. Daging ayam bisa dikategorikan haram karena proses pengerjaannya menggunakan panci bekas menggoreng daging babi. Namun juga bisa dikatakan sebagai halal. Lalu yang haram ada daging babi. Daging babi haram karena zat asalnya. Lalu ada Amer bir bintang. Bisa dikatakan haram karena ada zat asalnya. Terus, ada sate babi. Bisa dikatakan sebagai haram karena zat asalnya. Ini daging anjing. Bisa dikatakan haram karena zat asalnya. Terima kasih.
Tepuk tangan untuk teman-teman. Ya. Silakan kembali duduk kembali. Silakan. Terima kasih untuk kelompok 1. Baik anak-anak sekalian, tadi hasil presentasi teman kalian. Mereka telah mensortir sesuatu yang halal dan haram. Sudah dikelompokkan. Dan jawabannya betul semuanya. Kita ucapkan terima kasih. Ya. Dan dia juga telah menganalisis makanan-makanan yang kenapa disebut halal dan disebut haram. Di antaranya ya daging babi kenapa haram? Karena zat asalnya haram. Sate babi juga sama. Minuman keras juga zat asalnya haram, ya. Daging ayam yang sudah jadi ini bisa dikategorikan haram kalau cara memasaknya dengan wadah yang haram. Tapi kalau dengan wadah yang halal, maka makanan ini termasuk makanan yang halal. Terima kasih untuk kita semua. Baik. Kesimpulan kita hari ini adalah yang pertama, definisi halal dan haram secara sederhana. Halal itu adalah lampu hijau dari Allah. Artinya boleh kita kerjakan atau lakukan. Sedangkan haram adalah lampu artinya tidak boleh kita lakukan, harus berhenti. Nah, sebab-sebab sesuatu itu haram, yang pertama adalah zat asalnya. Yang kedua, sifat asalnya. Yang ketiga, proses pembuatannya. Ya, terima kasih pertemuan kita kali ini. Pak Sarip akan berikan kalian tugas mandiri untuk mengukur kemampuan kalian dalam pelajaran hukum halal dan haram. Ini ada LKPD, sekalian kalian isi ya. Iya. Silakan dikerjakan LKPD ini. Baik, waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan. Nggak ada namanya Pak nih yang Ya. Baik, terima kasih Pak Sarip sudah terima. Ya, sebagai penutup, pertama, apa hal baru yang kamu pelajari tentang makanan yang kamu makan setiap hari? Ya, kita bisa mengetahui perbedaan antara makanan halal dan haram. Terus, mengapa penting bagi kita untuk hanya mengkonsumsi yang halal? Ya. Bagus. Ya, intinya halal itu sah dan bisa menyehatkan tubuh kita. Nah, terima kasih pertemuan kita hari ini. Pak Sarip cukupkan, kurang lebihnya Pak Sarip mohon maaf. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.